Bimbingan taufik hidayah sehingga kita sampai hadir dalam majlis ini. Mudah-mudahan hajat kita semua dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan terutama mudah-mudahan hajat khusus yang selalu berhajat dimudahkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin amin ya rabbal alamin. Salah satu yang perlu kita syukuri kepada Allah yaitu kita diberi hidayah sehingga kita istiqomah menghadiri majlis setiap Senin. Karena kata Nabi disebutkan wa may yuridillahu bi khair yufaqihu fiddin. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah akan suatu kebaikan, barang siapa yang dikehendaki Allah suatu pahala sehingga mengantarkan ke surga, maka dia pasti akan difahamkan tentang masalah agama. Alhamdulillah, ini salah satu tanda kita semua insya Allah termasuk orang-orang yang dikehendaki oleh Allah akan kebaikan. Sehingga dengan kebaikan pembacaan Roti Munajat ini akan mendatangkan pahala dari Allah, sehingga menarik akan rahmat Allah, sehingga mengantarkan kita semua di surga Allah Subhanahu wa taala. Karena apa ya? Karena taufik itu mahal. Napa sih taufik? Taufik itu khalqut ta'at li abdi. Allah menciptakan suatu ketaatan kepada hamba, itu taufik. Jadi kalau ada hamba manusia ternyata berbuat ketaatan suatu ibadah seperti puasa ini, berarti salah satu ciri orang tersebut mendapatkan taufik dari Allah. Perlu disyukuri. Bahkan di Al-Quran disebutkan masalah taufik ini pun cuma setunggal. Wa ma taufiqi illa billah. Di dalam satu Al-Quran 30 juz itu cuma Allah menyebutkan masalah taufik itu cuma satu kali. Ini terus para ulama yang menunjukkan taufik itu mahal. Enggak semua orang mendapatkan, cuma orang tertentu yang dikehendaki Allah yaitu kebaikan maka diberi taufik. Ini motivasi pertama, motivasi khususan buat pulau dan khususan para sahabat hijrah agar istiqomah selalu niat hijrah itu diberi hidayah, diberi ridho oleh Allah sehingga sangat istiqomah. Ya, karena orang hijrah berpindah dari suatu keadaan ke keadaan yang lain itu mudah, gampang. Cuma masalahnya kita menapaki yaitu istiqomah terus menerus menuju hijrah itu yang sulit. Pindah kemaksiatan ke ketaatan mudah, cuma melanggar suatu ketaatan tersebut itu yang rintangannya banyak. Gak semua orang bisa menapaki terus menerus akan hijrahnya. Banyak orang yang bertahun-tahun itu ibarat istiqomah mengikuti majelis zikir, akhirnya di tengah-tengah tidak istiqomah lagi, tidak menepati istiqomahnya dulu. Itu menunjukkan apa? Hidayahnya dicabut oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sebagian ulama berdoa, Allahumma inni a'udzubika minal jahli ba'dal lata. Ya Allah, aku berlindung darimu kau itu dicabutnya hidayah setelah dikasihnya hidayah. Pertama, masya Allah istiqomah, akhirnya di akhir-akhir melenceng dari istiqomah. Ini menunjukkan bahwasanya menapaki istiqomah di dalam suatu hijrah itu sulit. Makanya perlu niat yang kuat bahwasanya kita betul-betul ingin hijrah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau niatnya setengah-setengah, nus ibaratnya itu waduh kayak anu. Ini 1 kali, 2 kali, 3 kali tak lagi. Tapi kita belajar bahwasanya niat harus ditata langsung, ditata yang kuat bahwasanya saya ingin hijrah istiqomah kepada jalan Allah Subhanahu wa taala. Makanya disebut kemarin hadis faman kana hijratuhu ila Allah fa hijratuhu ila Allah wa rasulih. Yang maknanya begitu. Barang siapa yang niat hijrah kepada Allah, niat betul-betul hijrah karena Allah dan Rasulullah, maka hijrahnya dihitung hijrah ke Allah dan Rasulullah. Maka ada suatu cerita yang menunjukkan bahwasanya niat itu penting.
khususnya kita dalam hijrah menuju ke suatu jalan yang lebih baik dari sebelumnya. Ada dua saudara ini, pertama abid, ahli ibadah, masya Allah. Yang kedua asli, ahli maksiat. Akhirnya yang abid ini kebetulan tempatnya di loteng tingkat, yang asli di bawah. Akhirnya iblis membisiki seorang abid tersebut, ya bulan, buat apa? Sampai kapan kamu mencapaikan dirimu ibadah kepada Allah, sujud, baca Al-Quran, buat apa? Kapan kamu senang-senangnya? Apa kamu gak ingin seperti saudaramu itu di sana di bawah? Dia itu senang-senang, joget-joget, minum-minuman. Ayo ikut kepada saudaramu itu. Tinggalkan sebentar ibadahmu, nanti tobat. Akhirnya kerentek di hatinya, iya ya, saya ibadah tiap hari ini akhirnya merasa capek juga, bosan. Coba sekali-sekali saya ingin seperti saudaramu itu. Nanti setelah melakukan itu saya tobat kepada Allah. Akhirnya yang asli tadi saudaranya, setelah minum khamr, setelah ibaratnya itu mabuk sampai kencing di celana, sadar dari dirinya, ya Allah, aku maksiat bertahun-tahun. Sedangkan saudaraku di atas selalu beribadah kepada Engkau, ya Allah. Aku ya Allah penuh kotoran, saya ingin tobat, saya ingin hijrah. Kebalikannya, kepingin hijrah yang baik. Akhirnya walhasil yang abid tadi kepingin seperti saudaranya di bawah, yaitu maksiat, kemudian tobat. Sedangkan yang asli kepingin tobat seperti saudaranya. Akhirnya si abid dari atas turun ke bawah. Ini saudaranya yang bawah kepingin naik, sambil lari di tengah tangga, akhirnya bertabrakan, dua-duanya jatuh ke bawah. Hilal goya, ternyata mati semuanya. Yang abid mati, yang asli mati. Cuma sama Allah dibangkitkan menurut niatnya. Yang abid yang semula kepingin niat maksiat dibangkitkan oleh Allah dengan niat yaitu maksiat kepada Allah. Sebaliknya orang yang maksiat tadi itu karena niatnya kepingin taubat kepada Allah, sungguh-sungguh kepingin hijrah, akhirnya dibangkitkan seperti niatnya itu. Itu dikasih pahala oleh Allah. Walaupun belum melakukan itu pekerjaan, cuma asal niat yang baik, yang kuat, akhirnya dipahala oleh Allah, dinilai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Makanya perlu niat yang kuat kita hijrah. Betul-betul ya Allah, aku ingin hijrah betul-betul. Aku ingin kembali padamu ya Allah. Aku buang masa lalu-lalu. Kalau niatnya betul, insya Allah. Karena apa ya? Orang kepingin suatu kebaikan pasti balanya, musibahnya tambah besar. Kalau panjang sedaya kan ibaratnya ini niatnya kepingin jadi orang baik kan. Tapi nanti jangan kaget, nek cobaan bertubi-tubi mengambil kita, jangan kaget. Sudah sunatullah. Kalau orang yang lebih baik, ibadahnya tambah kepingin baik, malah musibahnya lebih besar daripada orang yang ibadahnya imannya yang rendah. Berarti buat apa ibadah? Kalau ini aja musibahnya didiin boten. Tapi sunatullahnya, kalau kita sudah niat kepingin hijrah, kepingin menjadi lebih baik, jangan kaget nanti musibahnya tambah besar. Karena kata Nabi, asyadun nasi adaban al-anbiya fal-amsal paling beratnya adab, siksa, cobaan yang diterima itu pertama, yaitu diterima oleh para nabi. Para nabi kan imannya masya Allah kuat, tinggi. Tapi para nabi balanya lebih besar. Kemudian orang yang menapaki jalannya para anbiya, para ulama, cobaannya besar. Nabi masya Allah, cobaannya bagaimana? Kenapa? Imannya kuat. Kemudian orang sepertinya. Jadi iman semakin bertambah, semakin besar cobaannya. Iman semakin turun, semakin kecil cobaannya. Jadi kita ini, ya sekali lagi, kita ingin baik, cuma tadi itu kita harus kuat menghadapi cobaan dari luar. Kayak ini cocok dengan hadis kan Nabi, cocok. Terus kata Nabi, mananya gitu.
Hufatil jannatu bil makari. Surga itu dikelilingi oleh sesuatu hal-hal yang enggak enak-enak, yang dibenci oleh hawa nafsu. Wal jannatu khufidatul bisyahawat. Sedangkan sedangkan neraka itu dikelilingi sesuatu yang disenangi hawa nafsu. Coba sampai pikir mawon, kayak majelis kayak ngeten sholat, itu gak enak. Apa? Soalnya nopo hawa nafsu itu menolak, gak seneng hawa nafsu pertama nih untuk ibadah. Sebaliknya nenek menuju neraka, itu enak. Coba minum miras keras, zina, niki-niki, enak-enak. Emang janji Allah. Bahkan diceritakan itu malaikat Jibril itu disuruh oleh Allah untuk melihat surga. Ya Jibril, lihatlah surga. Dilihat, waduh di surga Masya Allah banyak kenikmatan, ada sungai-sungai dari susu, madu, dari khamar, dari bidadari, Masya Allah. Terus malaikat Jibril kembali kepada Allah. Ya Allah, begitu indahnya surga, pasti orang-orang akan berebut masuk surga. Akhirnya sama Allah kembali lihat lagi. Dilihat ternyata apa? Kelilingnya surga itu sesuatu yang gak enak. Seperti ibadah banyak ranjau-ranjau, banyak kawat-kawat berdulinya. Kata malaikat Jibril, ya Allah, kalau kayak gini saya khawatirkan tidak satu pun orang yang mau masuk surga. Soalnya masih dikelilingi sesuatu yang gak enak-enak. Sebaliknya neraka dikelilingi sesuatu yang enak-enak, saya khawatir mereka berbondong-bondong untuk masuk neraka. Soalnya apa dari berlakan dengan hawa nafsu kita. Termasuk jalan kita harus menata niat yang kuat agar diberi istiqomah. Apalagi tadi melewati pandaan, Masya Allah, orang itu hiburannya gitu, orang itu kalau betul-betul nggak kuat imannya, sarah seneng hari ini, aduh, ada hiburannya, ada ini. Tapi Masya Allah, nek mau pandaan tetap ini, Masya Allah, udah dilulus ya. Soalnya rame banget itu, Masya Allah. Kalau imannya nggak kuat, waduh, sarah seneng. Halo main, jedar-jedar harus ini. Tapi sekali lagi, karena kita termasuk orang yang sudah dicatat kebaikan, mau nggak mau insya Allah disampaikan di majelis ini. Makanya perlu kita syukur datang Allah Subhanahu. Nah, jadi motivasi sedikit. Jadi niat tolong betul-betul dikuatkan agar diberi keistiqomahan untuk hijrah ke jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sedikit karena kesepakatan Sohibul Majlis Al-Hijrah Al-Umar bin Al-Haddad. Kulon ini dibagi masalah Sarah nanti Al-Haddad. Ini pun akan ketik masalah fadilah apa yang kita baca gini pun beda terlalu Al-Haddad akan semakin mantap, semakin yakin akan keutamaan pembacaan kita dari Al-Haddad. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ala fadl ayatul kursi al-mu'azzam. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aqdamu ayati fil Qur'ani kitabillah. Wa iqra ayatul kursi fa innaha tahfaduka wa duriyataka wa tahfadu daraka. Hatta tubanat allati khawla darik wa innaha tujiru minal jin wa qira'ataha sabahan wa masa'an. Wa qira'atuha idza awaita ila firasik la yazal 'alaika min Allah hafiz wa la yaqrabuka syaitanu hatta tasbih. Wa waradaina qira'at ayatul kursi ta'dilu rub'al Qur'an. Rambutan ini kalimat waktu gede. Bismillahirrahmanirrahim. Langsung kalau wawas masalah keutamaan ayat kursi. Nek menurut kitab niki mulai awal niki masuk ada nggak hatam-hatam ya omane saulan sepisan iki berarti. Jadi kalau langsung pek intine mawon. Untuk Fatihah sudah masyhur. Kalau langsung ini pun fadilah keutamaan bacaan ayat kursi. Terus dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innaha a'zamu ayatin fil Qur'ani kitabillah. Ayat kursi termasuk ayat Allah di dalam Al-Qur'an yang paling agung. Jadi ayat kursi itu suatu
dinilai di sisi Allah itu sesuatu yang agung di dalam Al-Quran ayat-ayat yang lain. Wa warada aidan ikra ayat al-kursi. Kanjeng Nabi dawuh ing dalam hadis beliau, ikra ayat al-kursi. Waca sapa sira ayat al-kursi. Marang ayat al-kursi. Fa inna tahfaduka wa duriyataka. Monggo setuhune ayat kursi itu kula langsung mawon nggih. Saged njaga sira lan keturunan sira. Jadi nek kita waos ayat kursi itu saged jaga awak-awak kita sedaya lan duriyat-duriyat kula panjenengan sedaya. Anak turune dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa tahfadu daraka. Lan bisa juga menjaga omah ira. Jadi nek ngriya omah iku diwaca ayat kursi itu saged jaga. Hatta duwairata allati qawla dari sampai omah-omah di pinggiri omah sing diwaca ayat kursi itu dapat manfaat dari pembacaan ayat kursi tersebut. Jadi nek kita waos roti beladat tadi ada ayat kursinya, omah sekeliling ini atau manfaati atau penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya rugi, keliru. Nek ana wong ibaratnya di ana majelis roti beladat gak seneng. Wis gak hadir, gak seneng merangi Allah. Keliru soalnya apa? Justru harus bersyukur. Soalnya apa? Gak melok apa-apa, akhirnya ketulung omah dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Mereka berarti manfaatnya ya roti beladat dari pembacaan yang terkursi itu. Wa inna tujiru minal jinni qira'atu asbahan masan. Ayat kursi itu dapat menjaga dari godaan jin pagi sore. Jadi kalau rumah dibacakan ayat kursi, jin-jin itu metu kabeh. Sebaliknya nek omah ibarat gak tau diwaca Al-Qur'an, gak tau diwaca roti beladat, gak tau digawe ibadah dengan Allah Subhanahu wa taala. Surang akeh gundurwo ini. Akeh jine. Bahkan mungkin rumah tangga akeh cekcoke. Koyo gak kerasan blas walaupun lampune pirang watt. Iku kalau rumah gak pernah dibacakan ayatul kursi. Lebih-lebih gak kursi tok. Istiqomah baca Al-Qur'an, masya Allah, omahnya terang beneran. Senajan omahnya elek, ibadah sederhana. Lampu dia redep cuma kayak ayam tentrem nikmat. Makanya kata Nabi itu zayyinu buyutakum biqiraatil Qur'an wa shalah. Amanah. Hiasilah rumah-rumah itu dengan pembacaan Al-Qur'an dan kelawan shalah. Jadi paling sedikit lah kita istiqomah di rumah kita sebelum pagi hari setelah subuh mau Al-Qur'an. Senajan satu ain, lebih-lebih satu juz. Itu fadilahnya apa? Sakit jaga, kula panjenengan sedaya keluarga sakit tentrem, anak-anak dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Omahe cincin itu keluar semua. Aman betul. Omahe yang diwaca roti beladat. Wa qira'atu iza awaita ila firasik. Maca ayat kursi nek kula panjenengan sedaya kate mara nyang kasur. Maksudnya apa? Badhe tilem. Kula panjenengan sedaya disunahken maca ayatul kursi. Lan yazal 'alaika minallahi hafid. Sinten mawon sing maos ayatul kursi kate tilem maka dapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dicoba betul. Gak sampai ibaratnya mimpi sing aneh-aneh. Gak sampai mau mimpi sing diuber-uber bentur kok diuber-uber tidak. Mana sebaiknya dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu arwah akhirnya naik ke langit bertemu para arwah, para orang-orang soleh. Bertemu dengan arwah para orang soleh, akhirnya mimpinya baik-baik, bagus. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Wala yaqrabuka syaitanu hatta tusbih. Setan-setan itu gak iso nyidak sampai esok. Ini fadilah itu yang nek kali tilam niku maos ayatul kursi. Wa warada aidan qira'at ayatul kursi ta'dilu al-Qur'an. Maca ayat kursi iku padha karo seperempat Al-Qur'an. Maca
kursi itu pahala ini sama diganjar kayak maca seperti Al-Quran. Sama bagi seperti Al-Quran itu pirang lembar, pirang juz. Maca ayat kursi itu itu. Jadi banyaklah fadilah bacaan ayat kursi. Bahkan ini si citok fadilah itu baru ini ya. Kemarin baru ya. Dia panjang ini. Bahkan disebutkan sinten sing film niku maca ayatul kursi sampai lillahi ma fis samawati wa fil ardh sampai terakhir. Terus tiyang niku boten bangun ibaratnya gak ngelakoni sholat qiyamul lail, mongko cukup diberi pahala kaya Allah ngelakoni qiyamul lail. Tapi ya ojo sampai duwe perasaan ini waduh gak sholat aja cukup waktu si buru di tua-tua ya boten. Sumpah mau keturun gak sampai melakukan qiyamul lail. Terus cuma turun ini ku mau ayat kursi sampai lillahi ma sampai terakhir. Iku padha wong karo nglakoni masalah qiyamul lail. Ini cukup. Tapi lu yakin mana nggih qiyamul lail kuwi maca niki nggih. Maca alasan gak qiyamul lail cuma maca wis jagongan ae gak turu-turu ae engko. Langsung turu gak qiyamul lail. Sampai sholat duha nggak boleh tadi. Sholat apa? Duha ditelok duha ibadah kok yang Allah mati nabi man waduh. Oh Tuhan tuh berarti. Biasanya bahasa keamanan. Nggih, sholat tutup niki enten cerita nggih di kitab niki Fadilah Ayatul Kursi. Ceritanya panjang nih, cuma intinya itu. Suatu hari ini Abu Hurairah ini disuruh oleh Rasulullah jasa gudang jaga. Waktu Sayyidina Abu Hurairah jaga gudang jagat, enten ibarat ini kok suatu makhluk ini nyamar jadi wong. Nyuri ku masalah harga di gudang jaga. Terus sama Sayyidina Umar langsung ditangkap. Fakul tulah arfa'ala ka ila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ayo ini. Tak gelandang kan ditangkapnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Fakul ini muhtajun. Ya Abu Hurairah, aku ini sangat perlu butuh. Aku terpaksa melakukan ini. Aku terpaksa nolong ini. Wa alaihi iyalun, aku itu duwe keluarga. Keluarga itu lapar-lapar. Aku saat makan aku terpaksa nyolong gaya panganannya keluargaku. Nanti saya dalam bulan dalam kisah yang tak korek tak coba terus ada ulangi mana nih saya mesti ulang. Akhirnya saya berdoa ke Rasulullah, ceritanya Rasulullah. Malam itu ada orang yang mencuri zakat. Terus dia beralasan sangat butuh, keluarga sangat butuh. Akhirnya tak lepas loh. Akhirnya Rasulullah dimaklumi. Di malam keduanya Sayyidina Umar jaga balik. Ternyata ada yang mencuri balik. Ditangkap. Kok bodoh? Kok sampai begini kan? Iya, aku tuh. Maksudnya gede, menikah tak ulangi manis. Akhirnya jadi cuma kok kasihan balik, iba balik, diculno balik sama Rasulullah. Terus apa? Ya Rasulullah kemarin datang lagi, mencuri lagi. Terus bagaimana? Saya lepaskan lagi karena alasannya tadi itu. Sangat butuh, keluarga sangat kelaparan. Akhirnya besoknya itu balik mana, nyolong mana ini. Gak kapok-kapok. Akhirnya dicekel, singkat cerita. Terus apa alasannya? Maaf. Enggak, saya akan bawa ke Rasulullah SAW. Terus gini, ya Abu Hurairah, lepaskan aku. Kamu saya beri suatu fadilah keutamaan. Akhirnya Sayyidina Abu Hurairah itu penasaran. Apa yang akan kamu berikan kepada aku? Apa yang kamu ajarkan kepada aku? Terus si orang ini sing nyolong tadi ngomongnya tak? Ila awaita ila firasik faqra ayatul kursi. Kalau kamu itu kepingin tidur, maka maca ayat kursi. Allah la ilaha illa huwal qayyum
akhirul ayat, sampai akhirnya. Fa inna la yajal 'alaika min Allah hafiz. Nek sira maca ayat kursi sampai lillahi ma fis samawati itu sampai terakhir, monggo engkau itu dapat penjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Wala yaruka syaitan hatta tusbih. Setan gak bakal nyidai awakmu sampai pagi hari. Wa khaliqu sabilahu, monggo karena dia itu sudah mengajarkan aku suatu doa, suatu manfaat, maka saya lepaskan itu. Ini datang kepada Rasulullah. Ya Rasulullah, kemarin maling yang pertama, kedua, ketiga mencuri terus. Terus bagaimana? Saya lepaskan. Kenapa? Karena saya diberi suatu faedah olehnya. Apa? Yaitu suruh baca ayat kursi sampai lillah. Barang siapa membaca itu dapat penjaga dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Rasulullah, betul dia. Apa yang diucapkan betul. Barang siapa membaca ayat kursi dan seterusnya dapat penjaga dari Allah Subhanahu wa taala. Setan besok hidup sampai pagi. Ingat ya Allah, orang tersebut tadi malam itu adalah syaitan yang menyamar. Jadi setan singgung yang diberita setan. Jadi setan itu ngaku barang siapa membaca ayat kursi gak iso hidup setan itu. Jadi gini, kita biasakan sebelum tidur itu wudu kali membaca ayat kursi dan dilindungi. Biar Allah kita bertemu dengan arwah-arwahnya orang soleh. Tadi kebanyakan yang mulakan dengan sadar ibaratnya wis turu wis kempet gak wudu. Maka ning mimpi ning sing gak benar-benar. Mimpi ini diuber-uber ini. Sampai diuber-uber calon lagi. Jadi ngerti kok. Jadi film usahakan suci dohir wudu kalimat itu biar kita diperjagaan dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin ketika ini berteman khususnya bulan Ramadan sedaya ini kalau dengan sadar sebagai yang istiqomah sehingga kita sampai tadi terus menerus belajar kepada ini sehingga insya Allah kita sampai mati dalam badan husnul khatimah. Amin amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna wa annana asrafna ala ladha asrafna wa tub alaina tauba taghfir li kulli awba wa ansur lana al-awradi wa amin rawadi wa ghfir li walidina rabbi wa mauludina wa lani wal ikhwani wa sairil hilali wa kulli di mahabba aw jiratin aw soba wal muslimina ajma amina rabbi isma madlan wajuda manna la bikisabi minna bil mustafa rasuli wa tabi kulli suli salla wa sallam rabbi alaihi adal habib wa alihi wa sahbihi ala tasi sobi walhamdulillahi fil barri wa tanhahi. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adati man ta'ala bihi wa al-wajibat wal jaizat wal mustahilat ijma'an fasilan yawm khalaqat dunya ila yawmil qiyamah fi kulli yawmin alfa marrah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adati ma ta'ala bihi wal jaizat wal mustahilat ijma'an wa tafsilan yawm khalaqat dunya ila yawmil qiyamah fi kulli yawmin alfa marrah. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad bi'adati ma ta'ala bihi wal
Alhamdulillah,